pada waktu di PTIK yang lalu saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa tentunya Polri akan mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dengan mempelajari putusan MK tersebut. Tadi pagi, alhamdulillah Bapak Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama yang terkait di bidang itu untuk membahas hal tersebut dan mendapat arahan dari Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang terkait dengan kementerian lembaga yang lainnya. Misalnya sebagai contoh bahwa duduknya personil Polri yang berada di luar struktur itu khususnya untuk yang jabatan bintang 2 ke atas atau jabatan pembina tinggi, madya dan pratama itu berdasarkan cap presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan cap dari kementerian lembaga. Oleh karena itu Bapak Kapolri mengharapkan bahwa tim Pokja membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, baik itu dari Menpan RB, kemudian dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian dari Menkum, kemudian dari Menteri Keuangan, maupun dari MK sendiri selaku pemutus, sehingga harapannya tidak menjadi multitafsir di depan. Untuk tadi yang diarahkan terutama Pak ASSDM dan Pak Kadifkum untuk menindaklanjuti segera, sehingga tim Pokja nanti secara simultan segera dilaksanakan dan segera mengkomunikasikan untuk menentukan hal-hal yang akan dikerjakan oleh kepolisian. Yang pasti bahwa kepolisian sangat mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan akan menindaklanjuti putusan MK tersebut sesuai dengan amanah dari undang-undang. Bapak Kapolri menyampaikan secepat-cepatnya. Jadi kita berpacu dengan waktu untuk secepat-cepatnya sehingga semua hal bisa terselesaikan dan khususnya bahwa konsentrasi kita adalah sama-sama membangun bangsa ini untuk maju lebih ke depan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan semua komponen bangsa, termasuk dengan kementerian lembaga. Jadi masalah-masalah yang ada itu hal yang biasa, kita selesaikan, kita akselerasi, kita kolaborasikan sebagai kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Hal-hal yang terkait dengan keputusan ini akan dibahas oleh tim Pokja dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kementerian lembaga terkait tadi. Untuk masalah keputusan, nanti Bapak Kapolri akan mendapatkan laporan khusus dari tim Pokja tersebut tentang apa yang akan dikerjakan oleh Polri, baik itu terkait dengan yang sudah berada di luar struktur maupun yang akan berdinas di kementerian lembaga, baik karena permintaan dari kementerian lembaga tersebut maupun karena pembinaan karir yang ke depan. Tapi yang pasti bahwa selama ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Polri yang bekerja di luar struktur itu berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi penentuan untuk penugasan di luar struktur itu karena adanya permintaan dari kementerian lembaga terkait. Setelah kementerian lembaga terkait meminta kepada Kapolri untuk menduduki jabatan tertentu, maka akan dilanjutkan oleh Bapak Kapolri dengan menunjuk ASSDM melaksanakan asesmen pejabat mana yang relevan atau berkompeten untuk duduk di sana. Kemudian kalau pejabat tersebut sudah ditunjuk, maka Pak Kapolri akan mengeluarkan surat perintah penghadapan ke kementerian lembaga tersebut untuk diserahkan apakah diterima atau tidak. Kalau nggak diterima bisa dikembalikan. Tapi kalau diterima maka akan dilanjutkan oleh kementerian lembaga tersebut diusulkan ke presiden untuk diajukan keputusan presiden untuk jabatan setingkat bintang 2 dan bintang 3. Namun kalau untuk bintang 1 akan dikerjakan ataupun ditindaklanjuti oleh keputusan menteri terkait. Jadi keputusan untuk personil Polri duduk di kementerian lembaga yang terkait dengan tugas kepolisian adalah dengan keputusan presiden, bukan dengan surat penugasan Kapolri.
Kalau tadi dari pemaparan jumlahnya jauh berbeda dengan yang disampaikan dalam media. Kalau tidak salah sekitar 300-an yang duduk di jabatan manajerial. Yang lainnya yang disebut sekitar 4.132 kalau nggak salah, itu terdiri dari ada staf, ada ajudan, ada pengawal, ada fungsi pendukung di kementerian lembaga terkait. Jadi bukan kok 4.132 itu adalah semuanya menduduki jabatan sipil yang manajerial yang mempengaruhi meritokrasi, bukan. Tetapi sekitar 300-an yang ada, kemudian yang lainnya itu adalah jabatan-jabatan pendukung yang non manajerial. Tadi seperti yang saya sampaikan. Sesuai dari hasil rapat tadi, Bapak Kapolri memerintahkan untuk berkoordinasi, berkolaborasi dan berkonsultasi dengan semua stakeholder terkait lainnya. Itu yang disampaikan. Makanya tentu saja akan dilaksanakan oleh tim untuk maraton dalam rangka mendapatkan formulasi yang paling tepat yang tidak menimbulkan polemik untuk kita bersama.